A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Marilah senantiasa kita panjatkan atas nikmat iman juga nikmat sehat yang dimana tiga-tiganya ini harus terus selalu ada ya. Mereka saudara kembar, nggak boleh berpisah satupun. Kalau nggak ada salah satu kita nggak bisa. Ya, jadi semoga kita terus dalam nikmat iman, dalam nikmat Islam, dalam nikmat kesehatan sampai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Tidak lupa juga salat salam marilah juga kita sampaikan untuk tauladan kita ya. Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya. Teman-teman, kita masuk ke bab 58 yaitu dilarang mencaci maki angin. Ini di bukunya cuma satu halaman, tapi penjelasannya panjang kali lebar. Stay tune. Yang punya cemilan silahkan disiapkan. Hai Mbak Wiwi, Assalamualaikum. Mbak Nova kemana saja anak hilang? Bukan anak hilang, emak hilang. Mbak Prita, sehat? Alhamdulillah. Atika? Alhamdulillah, Sama Terima kasih, sehat-sehat, baru nongol lagi, Iya, Mbak Nova ini kangen loh. Iya, sama Hati-hati Kak, aku nggak dikangenin, kangen kok Tika, kangen Mbak Tika, Mbak Cynthia, Mbak Mila, wah kangen semua ya, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah teman-teman, kita lihat dari judul dulu. Ya, kita lihat dari judul. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis di awalnya ya dibilang, la tasuburrih fa idza ra'aitum ma takrohun faqulu. Jadi ini nyambung ya hadisnya. Kamu jangan pernah mencaci maki angin. Kalau kamu lihat sesuatu yang tidak menyenangkan, misalnya lihatnya angin kencang ya, angin badai. Yang kan kita suka lihat ya beberapa minggu ini, kadang kalau hujan gede tuh sampai apa namanya atap-atap tuh terbang kayak gitu. Nah itu kita harus baca doa ini. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirta wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Jadi ini kita minta 6 hal. Ya, 3 kita minta perlindungan. Apa yang kita minta sama Allah Ta'ala? Kita mohon kepada Allah Ta'ala dari kebaikan dari angin ini. Kebaikannya terkandung di dalamnya, dan kebaikan apa yang diperintahkan Allah kepada si angin ini. Ya, nah yang 3 lagi kita minta perlindungan pada Allah dari keburukan si angin, keburukan yang terkandung di dalamnya, juga keburukan yang Allah perintahkan kepadanya. Jadi itu 3 hal. Saya kadang-kadang bahkan saya baca doa ini setiap saya makan atau minum sesuatu yang baru. Yang saya kan kadang punya alergi ya, alergi saya tuh alergi kepiting. Nah, atau juga kadang nyoba obat yang baru, daripada saya tuh suka khawatir, jadi saya baca doa ini, kita ganti anginnya, gitu ya. Ya Allah, aku minta kebaikan pada obat ini, kebaikan yang terkandung di dalamnya, dan kebaikan setelahnya. Dan juga aku berdoa kepadamu dari keburukan obat ini, dan keburukan yang terkandung di dalamnya, juga keburukan setelahnya. Jadi insya Allah, kalaupun kita misalnya alergi, ya semoga tidak sampai fatal, kayak gitu. Jadi teman-teman boleh praktekin itu ya. Nah, kita sudah sampai di hadis tersebut. Kita sebelum ke kandungan, mari kita syarahkan. Syarah itu dijelaskan. Ya di sini pembahasan tentang mencela angin ini pembahasan mungkin kalau ada yang bertanya kenapa sih angin pakai masuk ke kitab tauhid? Kenapa? Karena angin termasuk makhluk Allah. Ya, dia makhluk Allah, dia diatur oleh Allah. Jadi dia mau semilir, mau dia kenceng, mau dia sampai bikin rusak segala sesuatu, itu juga terserah perintah Allah Ta'ala. Dia cuma berjalan, bergerak sesuai dengan perintah Allah. Jadi di sini kalau kita sampai berani-berani mencela angin, berarti kita mencela yang bikin. Kencang amat sih anginnya, pada jatuh nih jemuran. Nah, biasa mama begitu, ya. Kan kotor lagi kan, nyuci lagi deh gue deh. Allah, astagfirullahaladzim. Allah disebut tapi sambil ngomel.
Jadi walaupun nggak bermaksud untuk mencela Allah, tetap dia sudah marah-marah sama Allah. Gitu ya Bu Winda, tolong ya Bu Winda, ya. Nah, baru juga dijemur, udah mana bos mau dipakai lagi jalan sastri apa tahu namanya itu. Jalan senatri, jalan sesatri, Nggak pernah bisa nih bilang jala senatri ya. jalan senastri. Oh jala senastri sip. Aku mah kalau sama angin nggak pernah marah, cuma titip pesan doang. Angin titip pesan dong buat Umi Saidah. Dasar cewek bucin. Jadi perbuatan mencelaannya itu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Nih, kenapa nih alhamdulillah nih emak-emak semua ya. Siapa yang mungkin dulunya pernah gitu ya, baru juga dijemur jatuh lagi, udah mana becek lagi tempatnya jatuh gitu. Pokoknya semua itu Allah yang memerintahkan. Jadi kalau kita sampai mencela angin, berarti itu tidak mencerminkan adab kita kepada Allah. Gitu ya, kalau orang berani-berani marah sama angin, berani marah sama cuaca, dia nggak ada adab sama Allah itu. Artinya kayak kita numpang di rumah orang. Ini rumah panas amat sih. Kagak ada AC-nya apa? Udah numpang gitu kan. Ya terimalah apa adanya kan begitu. Jadi begitulah ya. Jadi eh, kalau misalnya dia enggak bermaksud mencela Allah, tetap berkurang kadar tauhidnya. Kalau dia dengan terang-terangan marah sama Allah, dia sudah merupakan kekufuran. Masuknya ke nawakidul Islam, pembatal keislaman. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu ya. Jadi mencelaan itu kalau dia nggak bermaksud, kadar tauhidnya berkurang. Kalau dia benar-benar niat buat marah sama Allah, maka dia masuk dalam kufur. Jadi saya tulisin di sini di angin itu disebutnya ad-dahr ya. Dilihat ya. Sama dengan masa. Bilang angin bisa juga masa. Ini insya Allah ntar relate banget nih sama masa-masa kita sekarang ini yang semua serba susah ya. Jadi masa itu nggak perlu dicela karena masa itu merupakan tempat berlakunya berbagai kegiatan kita. Mbak Wiwi kalau Senin ngapain? Kalau Selasa ngapain? Kalau Pak Senin pagi ngapain? Itu kan masa kan? Ya minggu ini ngapain aja Mbak Sintia? Winda, lo ke Jalan Sastri itu berapa setiap hari apa? Itu kan kegiatan. Kapan? Kapan itu adalah masa ya. Jalan senastri. Ya, jadi kalau misalnya kan gue mau ngomong Jalan Sastri lagi, takut salah, salah lagi dah tuh. Kalau misalnya, Gara-gara kacamatanya gue rasa. misalnya ke Jalan Senastri itu, Winda di sono mengalami, misalnya dia jatuh nih kepleset, sobek roknya. Kira-kira mau marahin harinya, apa mau marahin jatuhnya? Lubinnya. Kan anak kecil waktu zaman kecil gitu kan. Ah, ada jatuh ya, Nakal salah. ludinya ya, Oh, nakal nih gitu. nakal bajunya itu. Sampai suruh pakai baju ketat, syukurin. Jadi di Ini sini dia kalau misalnya rumah kita nih, Mbak Cynthia, kanopinya terbang ke bawah angin. Marah sama kanopi apa marah sama angin biasanya mama tuh? Nggak marah, Om. Udah jelek, biarin aja. Ah, baik, Masya Allah. Ngomong-ngomong terus soal ketawanya girang banget gue. iya, ngomong-ngomong soal angin tuh kalau di Jepang tuh pernah tuh kejadian sama teman saya. Itu kita tuh kalau udah mau masuk musim salju, itu anginnya kenceng banget tuh. Saking kencengnya kalau ngayuh sepeda, ya Allah, jalan di tempat sepeda kita. Kebetulan kita arah kerja kan, anginnya ke sini. Oh, udah dah tuh, ya. 15 menit jadi bisa 1,5 jam karena susah banget ngayuh sepeda satu. Kedua teman saya pernah gedebuk ke bawah angin. Padahal dia bukan orang yang kurus. Jadi set gedebak gitu ya. Saking itu angin kencang banget. Nah, kalau kayak gitu tuh jangan angin yang kita marahin, tapi ya memang udah qadarullah kita jatuh gitu ya. Jadi di sini kalau orang mencela masa berarti dia sama dengan mencela si pengatur masa. Siapa? Yaitu Allah Ta'ala. Sama ya. Tapi kalau misalnya cuman pengabaran, misalnya gini, angin kencang di daerah Sawangan, di sono akhirnya banyak rumah-rumah yang rusak. Tuh kan, rumah rusak, ini rusak, itu lagi kabarin, dia bukan lagi mengeluh, gitu ya.
Jadi lagi ngabarin ternyata ada angin kencang di daerah di suatu daerah dan di sana tuh banyak apa namanya rumah-rumah yang rubuh. Itu kejadian kan ya pernah kita lihat juga di TV misalnya. Jadi kalau kalau mencela dengan mengabarkan insya Allah kita bisa bedain. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih, angin itu fungsi buat apa sih? Gitu ya. Angin fungsi buat apa? Karena Quran pun sudah menyebutkan tentang angin. Pertama, satu, angin fungsinya sebagai rahmat dari Allah Ta'ala buat manusia. Bayangin kalau kagak ada angin, ya kan? Kira-kira kipas angin jalan nggak ya kalau nggak ada angin, ya kan? Nah, lagi duduk di jendela, sepoi-sepoi, enak banget kan ya? Nah, itu Masya Allah. Jadi angin itu fungsi sebagai rahmat dari Allah Ta'ala. Di sini di surat eh, Al-Hijr ayat 22. Surat Al-Hijr ayat 22. Surat Al-Hijr ayat 22, kemudian surat Al-A'raf 57. Di Al-Hijr 22 Allah Ta'ala mengabarkan bahwa angin fungsinya sebagai fungsi angin itu untuk mengawinkan serbuk sari dan macam-macamnya. Ya era pelajaran kita biologi nih, Win. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit gitu ya. Nah, Lalu kami beri air minum kamu dengan air itu dan bukanlah kamu yang menyimpannya. jadi fungsi angin, gara-gara ada angin si serbuk sari itu bisa kawin dia. Masya Allah Ta'ala ya. Allah itu memang maha hebat. Nah, di sini di surat yang kedua, surat Al-A'raf tadi 57, Allah juga mengabarkan bahwa angin itu fungsinya sebagai pembawa kabar gembira. Apa? Akan turun hujan. Makanya kita bilang ketika hujan turun langsung Allahumma shayyiban nafi'an. Karena tanda Ya. cintanya Allah sama kita kok itu angin, hujan. Insya Allah. Ya. Nah, yang udah kita saksikan tuh angin itu dia ngatur, dia merangkai awan-awan, kemudian awan-awan itu dibawa sama angin, dipecah, disebar ke berbagai tempat yang Allah kehendaki. Itu contoh-contoh bahwasanya angin itu adalah rahmat buat manusia. Satu. Kedua, angin sebagai surat Shad ayat 36. Surat Shad ya, surat Shad ayat 36. Mana nih nggak ketemu? Ayat 36. Coba dibaca, Mbak Wiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Fasakharna lahur rih tajri bi amrihi ruqan haitsu asab. Terjemahnya gimana? Shad ayat 36. Mbak Wiwi. Saja. Ayat 36. Sian. Mm-mm. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Nya itu ke siapa yuk? Angin kami tundukkan kepadanya. Allah ya. Bu, Allah tuh kami. Angin. Hmm. Angin atas perintah Allah gitu. Nah, fasakhorna itu Allah Ta'ala yang bilang. Fasakhorna, kami tundukkan. Ya, kami berarti Allah yang nundukin. Ari, ya, jadi di amrihi. Hi-nya itu ke siapa? Di amrihi. Nabi Sulaiman. Oh. Jadi mukjizat Nabi Sulaiman adalah bisa menggerakkan angin tentu saja dengan perintah Allah Ta'ala. Allah bikin angin itu tunduk sama Nabi Sulaiman. Masya Allah ya, kalau dibilang Nabi Sulaiman itu makhluknya dari mana aja, bukan dari kalangan manusia, jin, dan binatang saja, ternyata angin pun tunduk sama Nabi Sulaiman. Ya, nanti kalau teman-teman masih melek, saya hadiahin satu hadis, cakep banget deh. Jadi angin itu Allah kuasakan angin kepada Nabi Sulaiman yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala menjadikan angin sebagai tentaranya Allah untuk membinasakan suatu kaum. Jadi angin itu tidak hanya semilir,
bisa juga dia jadi ganas kalau Allah udah berkehendak. Jadi angin itu ada saatnya Allah jadikan angin sebagai tentara-tentaranya Allah Ta'ala untuk membinasakan suatu kaum. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kaum Quraisy, ya Allah hancurkan mereka dengan angin. Di mana? Kita lihat suratnya Al-Ahzab ayat 9. Al-Ahzab ayat 9. Ibu baca Al-Ahzab ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudan wa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara malaikat yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika terjadi perang Khandaq, ya, ketika terjadi perang Khandaq. Waktu di perang Khandaq itu, ya, tentara kaum Quraisy itu maju jumlahnya 10.000. Ya, 10.000 tentara Khandaq, 10.000 tentara Quraisy menyerang, mengepung Madinah. Ya, tentara Quraisy sebanyak 10.000 orang mengepung kota Madinah. Nah, bingung kan? Kalau Allah nggak turun tangan, Allahu a'lam. Ya, jadi saat itu Allah turunkanlah angin. Allah porak-porandakan mereka lewat angin tersebut. Jadi angin itu datang benar-benar dengan seganas-ganasnya sampai mereka porak-poranda. Allah jadikan angin itu sebagai tentara-tentaranya Allah untuk membinasakan kaum Quraisy yang lagi ngepung kota Madinah. Nah, di ayat yang lain juga Allah Ta'ala mengabarkan bahwa angin juga menghancurkan kaum Ad. Ya, tahu kan teman-teman kaum Ad? Kaum Ad itu terkenalnya itu surat Fusilat 16 ya. Surat Fusilat ayat 16. Surat Fusilat ayat 16. Kaum Ad itu terkenal kaum yang paling kekar, gagah, dan mereka itu arsitek pada masanya, arsitek canggih pada masanya. Tapi mereka kalah sama angin, coba. Ya, mereka kalah sama angin. Saya pernah ke Al-Ula. Jadi waktu saya umroh kemarin 18 hari itu yang iktikaf di sana, kita sempat ke Jabal Fil. Ya, the Rock of Elephant Rock ya. Gitu ya. Nah, di situ batu itu bentuknya kayak gajah. Nah, itu kan bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh kaum Ad tuh. Subhanallah ya. Jadi kalau kita itu membangun itu kan kita pakai batu bata gitu kan, dari bawah gitu. Jadi kalau mereka itu gunung dipahat jadi apa? Dipahat jadi ruangan, jendela, pintu, ruangan ini, ruangan itu gitu. Mereka jadi gunung itu bisa mereka sampai ke dalam jadi rumah. Itu kecanggihannya kaum Ad. Tapi apa? Nggak berdaya mereka kalau Allah udah perintahkan bala tentara itu. Surat Fusilat ayat 16. Siapa yang udah ketemu terjemahnya? Silakan baca. Mbak Cynthia coba. Fusilat. Di unmute. Fusilat ayat 16. Udah ketemu? Siapa sih Belum, Saya. Mbak belum, Cynthia. belum. Mbak Rahma udah ketemu kali. Mbak Rama boleh? Fusilat 16. Ketemu Om. Oke, Mbak Cynthia. Kalau udah ketemu udah. Mbak Cynthia duluan. Ayat 6, 16. 16 dong. Oke. Sebentar. Pak Arsalna. Kalau Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial.
karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. Nah, maka di sini tambahan sama hadis Nabi SAW, kata Nabi, wa uhlikat adun biddabur. Kaum itu dihancurkan dengan angin yang berhembus dari barat. Jadi di sini kita lihat ya, fa'arsalna, kalau kita pakai bahasanya ya, fa'arsalna, maka kami kirimkan, kami utus. Kan Rasul itu arti utusan kan? Maka fa'arsalna, maka kami utus alaihim kepada mereka, orang banyak nih si kaum Quraisy ini. Rihan, angin, sor-soron, yang sangat bergemuruh gitu ya. Angin itu benar-benar bergemuruh, bertubi-tubi. Fi ayyamin nasihatin, pada hari yang sial ya buat mereka, linuziquhum azabal khizi fil hayat. Jadi supaya kami itu tunjukkan kepada mereka siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Artinya mereka tuh datang dengan penuh kesombongan, tahu Allah kirimkan angin yang bergemuruh. Kalau gimana sih kalau bahasanya tuh kayak orang udah ditampil jumawa, atau kena angin gubrak, itu kan memalukan kan. Jadi itu menghinakan mereka banget gitu ya. Maka Nabi juga tambahkan bahwa kaum itu dihancurkan dengan angin yang berhembus dari barat. Angin itu adalah, sebenarnya kan angin itu udara ya. Nah, kita nggak dapat lihat, kita cuma bisa rasakan. Kalau dia berhembus, dia bergerak, itu nikmat Allah Ta'ala. Allah kasih udara ke kita. Alhamdulillahnya kita nggak perlu pakai oksigen, masya Allah tabarakallah ya, masih kita dikasih sehat sama Allah. Alhamdulillah, semoga sampai akhir hayat kita ya. Kalau misalnya udara nggak ada, kita nggak bisa napas, burung-burung pun nggak bisa terbang, pesawat nggak bisa terbang, ya. Jadi orang bilang, ih canggih yang bikin pesawat, ya kalau Allah nggak kasih angin juga nggak akan canggih itu pesawat. Secanggih-canggih pesawat dibikin, kalau Allah nggak kasih angin nggak akan bisa jalan. Masya Allah ya. Di sini kalau nggak ada angin, kita nggak bisa nafas, burung nggak bisa terbang, awan nggak bisa menyebar, kita nggak bisa dengar suara. Ini kalau kita ngomong nih ngezoom, nggak ada angin, nggak bisa saya sampai suara saya ke teman-teman semua. Semua orang bilang gelombang, tapi hakikatnya udara yang Allah kasih dengan bebasnya, ya, berlimpah. Saking baiknya Allah, kadang-kadang orang lagi berzina, orang lagi berdosa, lagi bermaksiat, maling, rampok, lagi melakukan perbuatannya pun masih tetap bisa napas kan. Masya Allah ya. Kalau kita kan manusia ya, lu ya gue kasih sesuatu dipakai, sudah gue cabut. Nah, itu kita. Tapi kalau Allah Ta'ala dikasih tetap dia napas, lancar perbuatannya. Kenapa? Sebenarnya Allah nunggu dia taubat. Ya Allah nunggu dia taubat. Jadi kita nih dengan dosa-dosa kita yang banyak, kalau Allah masih kita kasih kita sehat, masih kasih kita umur, itu tanda sayangnya Allah bahwa Allah tuh nunggu kita bertaubat. Semoga kita jadi umat yang, jadi hambanya yang bertaubat sebelum kematian. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita perhatikan ya, kata peneliti kan gelombang-gelombang suara, apalah segala macam ya, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia planet segala macam dikatakan bahwa di planet lain terdapat atmosfer. Tapi udara di sana kebanyakannya bukan oksigen. Selain bumi ya, bahkan disebutkan bahwasanya udara yang terdapat di planet Mars adalah karbon dioksida. Coba kita masuk ke Mars, mati kita kan. Karbon dioksida itu kan racun buat kita. Nah, beda dengan di dunia. Allah Ta'ala udah siapkan atmosfer di dunia ini yang berisikan oksigen. Jadi kita bisa menggunakan kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Inilah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dari sini kita jadi tahu ya, angin punya banyak manfaat, jadi nggak boleh kita mencela angin secara mutlak, nggak boleh. Makanya benar di Quran bilang, wa in ta'udu nikmat Allah wala tuhsuha. Kalau kamu pengen hitung nikmat Allah, kamu nggak akan bisa menghitungnya. Saat kita lagi nanya nih, ya Allah kapan sih saya dikasih begini begitu? Lagi nanya kapan sih aja kita masih ngomong dengan lancar, ya. Berapa banyak teman kita yang ngomongnya nggak lancar. Misalnya habis operasi, lalu hilang dia kemampuan bicaranya. Salah satu teman kita di kelas ya Win ya, habis operasi rahang, kalau ngomong ya kayak orang sengau-sengau gitu, nggak jelas. Oke, jadi itulah fungsi angin. Sampai berapa poin tadi? Sampai 3 poin ya. Pertama, angin adalah tanda rahmat Allah. Kedua, angin adalah mukjizat Nabi Sulaiman. Ketiga, angin adalah tentara-tentaranya Allah. Sebelum sampai ke doa ketika lihat angin, kita lihat dulu penjelasannya yang lain.
Jadi gini, saya kasih hadis tadi di grup ya. Seorang mukmin itu bukan orang yang banyak mencaci maki. Jadi nggak gampang ngeluh gitu loh, nggak gampang keluar kata-kata caci maki. Itu orang mukmin. Bukan orang caci maki, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang buruk akhlaknya, dan juga bukan orang yang jorok omongannya. Jadi nggak ada orang beriman itu ngomong jorok tuh nggak ada. Kalau dia ngomong jorok berarti imannya lagi nggak ada di dia. Siapa itu? Ivon ya. Maka syariat datang untuk apa? Untuk melarang kita mencaci maki angin. Ayo, ini anak-anak kita ya, Ivon. Kena angin jilbabnya menceng, jangan marah-marah, gitu ya. Enggak tuh. Sekarang beberapa tuntunan dari syariat yang kenapa kita dilarang mencaci maki angin. Satu, ya selain angin loh ya. Kenapa syariat datang untuk melarang kita mencaci maki? Kalau kita pun bahasan sih tentang angin. Tapi selain angin ada lagi. Satu apa? Dilarang mencaci maki sesama muslim. Dilarang mencaci maki sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda. Di sini kata Rasulullah gini. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya ini kalau kalau saya tulisin Latinnya ya. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Ya, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Apa artinya? Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kafir. Jadi orang yang mencela muslim dia fasik. Sampai dia bunuh muslim dia kafir. Sebenarnya dosa membunuh itu makanya masuk ke dalam apa namanya poin-poin dosa-dosa besar. Karena apa? Kalau dibilang amalan yang pertama kali dihisap di akhirat adalah sholat kan. Nikmat yang pertama kali dihisap di akhirat adalah air putih yang kita minum, air bening. Dan urusan muamalah antar manusia yang pertama kali kena hisap adalah urusan darah. Itu 3 ya. Makanya yang namanya ngebunuh muslim itu kekafiran. Sibabul muslim, mencela seorang muslim, fusukun, fasik, luhu dan membunuhnya, kufrun, adalah kafir. 1, jangan mencaci maki sesama muslim. Yang kedua, kira-kira apa lagi yang nggak boleh kita caci maki? Yuk. Ini kayaknya ntar kalau saya bilang, oh, gitu. Takdir. Belum sampai. Betul. Tapi belum sampai situ. Jangan mencaci maki ayam jantan. Hah? Tapi kalau betina boleh. Kalau yang betina boleh, jangan. Ya. Jangan mencaci maki ayam jantan. Kenapa? Kan kadang-kadang kalau bangunnya keganggu kan, kalau yang mungkin yang lagi pulang kampung gitu kan, berisik amat sih gitu kan. Nah, tasubud dik fa innahu yuqizu lisolah. Janganlah kamu mencaci maki ayam jantan. Kenapa? Karena dia itu sering bangunin orang buat sholat. Coba deh, kagak ada ayam jantan berkokoket jam 2 malam. Oh, jam 2 malam Ngeri. ada, nggak bangunin tahajud. Ya, kagak ada yang berkokoket itu sebelum jam 2 misalnya. Kalau nggak tahajud, kalau nggak fajar. Maka di sini kata Nabi SAW, jangan mencaci maki ayam jantan karena dia itu membangunkan orang untuk sholat. Kalau tengah malam dengar ayam berkokok, kita katanya berdoa sama Allah karena malaikat lagi pada turun. Jadi kalau dengar kuda meringkik, ya, atau anjing menggonggong, itu kita minta perlindungan sama Allah karena mereka melihat sesuatu yang jahat yang kita nggak lihat. Itu hadisnya ada. Berarti bener Mila ya piara ayam. Gue pengen banget piara ayam, Mila piara ayam tahu Mbak itu ayam setan. Apa Ada ada buat namanya? hadiah MKT. Ayam kate, oh iya ayam kate. Tapi ayamnya dia suaranya tuh kayak setan. Azim kayak tahu aja suara setan. Yang maksudnya cekikikan gitu. Si ayam tuh nggak kukuruyuk gitu. Ya kan?
Mila ajarin apa ayamnya adab, ya Allah. Kemarin gue datang ke rumah Mila, ayamnya nggak mau ngomong sih. Pengen gue colong. Nah, kemudian yang ketiga, ini saya tulis lagi hadisnya. Nanti boleh dikopas ke grup ya, ntar saya kasih Arabnya. La tasubud dahri. Batas Dahro. Wa inna Allah. batas sabut. Fa inna fa inna Allah huwad dah. La tasubud dahro fa inna Allah huwad dahru. Jangan dahu ya, sorry, itu kurang R. Fa inna Allah huwad dahru. Udah. Huwad dahru. Catat ya. La tasubud dahro, jangan mencaci maki masa. Yang tadi kata Winda, takdir ya. Kita ngomong masa dulu ya. Jangan mencaci maki masa. Fa inna Allah, karena sungguhnya Allah lah si masa itu sendiri gitu loh. Masa itu Allah. Ya. Allah itu ad-dahrun. Tapi bukan berarti itu masuk ke Asmaul Husna, enggak. Jadi ya apa ya? Jangan 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 kan ada di meja makan saya ada somai misalnya ada dimsum. Kita caci maki, pasti yang bikin marah kan, gitu loh. Jangan dicela ke somai, somai itu Winda gitu. Jadi udah Oh. identik gitu loh. Ya. Yang keempat, apa lagi kira-kira jam mencela apa kita? Jangan mencela makanan. Nah, tuh makanan. Hmm. Benar-benar. Jangan mencela makanan. Tapi kita nggak suka gimana? Kalau nggak suka diem, nggak perlu dicela. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidaklah Nabi SAW mencela suatu makanan sedikit pun. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau nggak suka, beliau tinggalin. Jadi dia nggak sentuh makanan, tapi nggak perlu ngomong. Ibu sih nggak suka itu ya, nggak perlu. Tapi Nah, kalau tanyain orang gimana? nah, kayak gini loh. Kata kan ini hadis Nabi SAW bilang kan jangan mencela makanan. Kalau suka makan, nggak suka diem. Berarti apa? Maaf ya, maaf banget. Orang-orang yang bilang apa? Ingat ya, beras itu jahat, gula itu jahat. Nggak boleh. Oh iya, Setuju, iya, iya, iya. aku tuh gak suka yang kayak gitu-gitu tuh. Nggak boleh. Kalau nggak boleh, nggak bisa makan, nggak apa-apa. Nggak toyib buat kita. Tapi nggak boleh bilang gula itu jahat ya. Bukan gula yang jahat, kitanya yang kelebihan. Iya kan, Mbak Cynthia? Berarti di kita tuh udah kelebihan. Jadi jangan bilang maka dulu saya pernah berantem sama orang keto makanya sebel banget saya gitu ya karena sampai kasih foto di grup itu makanan yang lagi diinjak sama sepatu yang pakai high heel gitu. Aduh, gedek banget saya gitu kan. Nah, jadi eh, kita boleh ngikutin metode apapun silahkan monggo tapi ingat jangan keluar dari track. Kalau kita bilang itu bagus, mungkin bagus buat kita. Kita bilang itu nggak bagus, mungkin nggak bagus buat kita, tapi bagus mungkin buat orang. Makanya Allah Ta'ala bilang kalau makan itu yang halal dan toyib. Ya, gula itu halal, tapi kalau kebanyakan tidak toyib. Gitu loh. Nasi putih itu halal, kalau kebanyakan tidak toyib. Itu aja udah, nggak perlu diomongin. Mbak Cynthia makan ini nih, di meja ada inian. Iya, makasih. Udah gitu aja jangan bilang, saya nggak suka, jangan. Iya, makasih. Jangan bilang saya nggak suka. Nabi nggak pernah ngomong nggak suka kan? Berarti ngomong nggak suka aja kita nggak boleh. Apalagi kita bilang dia jahat. Nauzubillah. Ya, Kalau kurang garam boleh komentar gitu enggak sih? boleh, boleh. Hmm, Kalau kurang banyak boleh nggak, nah itu boleh banget. Itu songong. Saya lebih setuju membalin kalau kurang banyak. Kalau kurang garam, Nabi SAW pernah minum tapi nggak ngomong, Mbak Cynthia. Banyak nih. Nabi pernah makan, tapi beliau nggak bilang. Terus habis dia makan, dia kasih Aisyah buat nyobain. Kata Aisyah, asin banget, dia nggak ngomong Nabi sama saya gitu. Berarti kalau kita mau contoh Nabi, nggak usah diomongin. Itu ya, kalau kita mau contoh Nabi.
Berarti kalau yang kurang banyak sampai bilang udah nyontoh siapa tuh ya, nyontoh Mbak Lin berarti ya. Contoh orang laperan bukan baperan Om. Kurang gitu ya. Kurang. Kalau Jadi Masya Allah, ayat kalau tinggi. Om tanya kalau profesi sebagai juri chef gitu berarti sebenarnya gimana tuh Om? Ada tuh hadisnya, nggak boleh lomba masakan, nggak boleh ya. Itu tadi makanya yang jadi juri Waduh, anak gue kan. kan dicariin hadisnya ya, itu pernah. Jadi masakan tuh nggak boleh dilombakan. Oh Orang gitu. kuliner sampai nyari kemana-mana juga nggak boleh. Misalnya nih, ibu kan dari Pondok Gede nih, ibu pengen nyari yang katanya di Pondok Aren ada itu tuh somai apa di Sawangan ada somai enak sampai bela-belain ke Sawangan kagak boleh. Kecuali Lah, kalau pakai lalamuk. Wah Om, saya suka kayak gitu tuh Om, nggak boleh ya Om? kagak boleh. Waduh. Waduh. Gini Mbak, tapi gini ya, konteksnya gini Mbak. Misalnya kalau kayak Alifah kan dia sekolah ya kuliah gitu loh. Terus ada lomba gitu gimana? Dia kuliahnya kan seni kuliner ya. Kan Gimana tuh? dia kan masih dalam konteks edukasi, masih dalam konteks pembelajaran ya. Nanti kalau dia udah lepas sekolah, jangan mengikuti lomba-lomba kayak gitu loh. Ini kan masih dalam pembelajaran di sekolahnya, ya masih sesuatu yang dia harus kerjain kan. Kayak misalnya kita kan tubuh apa bentuk badan manusia tuh nggak boleh bentuk patung. Tapi kan kalau orang buat anatomi, buat belajar biologi boleh, gitu ya. Nah, kalau Mbak Lin gini, Mbak Lin konteksnya Mbak. Misalnya kayak saya dulu tinggal di Tanah Abang misalnya. Terus sekarang saya tinggal di Pondok Aren. Tapi saya kangen nih, ada tuh makanan di Tanah Abang yang saya suka misalnya. Ya pas lagi ke sono, saya cari, boleh. Tapi kalau kayak orang-orang yang vlogger yang memang kuliner tuh yang di Kak datang ke sini Kak, kalau sini ada yang lagi viral ini didatengin. Karena itu yang nggak boleh. Ya, melakukan perjalanan cuma buat cari makanan itu nggak boleh. Oh begitu Om. Soalnya gini punten, saya nih sama anak-anak gitu ya, sama ini biasanya tuh 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Ini ibu dengar atau kita dengar, kita tahu nih, katanya ada yang enak nih di sini. Yaudah, minggu kita kesini yuk gitu sama anak-anak gitu. Kayak gitu Om, nggak boleh ya Om berarti ya. Memang menyengaja mencari makanan itu gitu loh untuk kita. Nah, menyengaja cari makanannya nggak boleh, mendingan niatnya rubah Mbak. Yuk kita jalan-jalan yuk gitu aja. Tapi ke arah situ gitu. Ke arah situ. Jadi kita bahasanya kita strategi kita atur jangan sampai keucap di kita nyari makanan itu. Oh gitu. Kan kalau berlibur sama keluarga, rihla itu juga penting, ya kan? Nah, tapi Mm, jangan mm, mm. juga kan kita ini ibu gimana sih Bu? Saya kata anak-anak pergi kemana Bu? Biasa ibu ngomongin soal makanan. Nah, tadi Iya gitu, soalnya kan anak saya laki-laki semua dan saya juga pada doyan makan. Jadi kalau pergi-pergi makannya ntar di mana gitu. makanan ntar kita cari di dekat situ. Kayaknya sih insya Allah ada yang enak gitu aja Bu. Oh oke oke Pegi ya, oke. Masya Allah ya. Syukran, syukran. Makanya benar-benar semua masuk ke tauhid itu kita harus hati-hati. Kadang kita nggak pernah tahu. Makanya itulah kalau kita minta ampun sama Allah, kita minta ampun sama dosa-dosa yang kita nggak sadarin. Kita nggak sadar bikin Allah tuh marah. Kita nggak sadar maksudnya Allah nggak suka. Subhanallah ya. Alhamdulillah saya juga belajar nih malam ini, Masya Allah. Ya, jadi kalau Rasulullah suka, Rasulullah makan. Kalau Rasulullah nggak suka, Rasulullah nggak makan. Udah, diem aja. Yang kelima, apalagi yang nggak boleh kita cela? Tidak boleh mencela demam. Tidak boleh mencela demam. Ya, panas lagi dah. Nggak boleh ya. Dari Jabir bin Abdullah. Ya, kalau tentang demam dari Jabir bin Abdullah, kata beliau bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Rasulullah menemui Ummu Saib, ya, atau Ummul Musayyab. Di situ beliau bersabda, kamu kenapa wahai Ummu Saib? Kata si Rasulullah SAW. Terus kok Ummul Musayyab kok kamu gemeter? Orang kalau saking demam kan biasa gemeter ya. Nah, kemudian kata Ummu Musayyabnya, aku lagi demam ya Rasulullah. Eh, dan dia terucap nih, kalau bahasa kita ya, aku lagi demam, dasar nih si demam gitu loh. Eh, apa namanya? Kalau kalau ini sih dari hadisnya kan semoga Allah tidak memberkahi si demam ini. Nah, kalau bahasa kita kayak apa ya? Saatnya ada aja ini demam pakai datang lagi gitu ya kalau kata kita. Tapi kalau kata Umar Musayyab,
aku lagi demam, semoga Allah nggak memberkahinya. Dia doain si demam itu gitu ya. Maka Rasulullah bersabda, jangan kau mencela demam. Sesungguhnya demam itu akan menghilangkan dosa-dosa anak Adam seperti tungku api pandai besi membersihkan kotoran besi. Masya Allah. Jadi kalau lagi demam, banyakin doa. Masya Allah ya. Jadi kata Rasulullah SAW, jangan kau mencela demam. Karena demam itu akan menggugurkan dosa-dosanya anak Adam. Seperti halnya tungku di tukang pandai besi tuh. Kan dia punya tungku tuh. Jadi kalau dia mau nggak bersihin besi itu, pakai tungku itu dia bisa bersih tuh karat-karat besi. Nah itu dosa kita juga bersih dengan demam itu sendiri. Dapat sekarang ya. Ternyata demam itu menghapus dosa-dosa. Itu hadis dari Jabir bin Abdullah. Kemudian yang keenam, jangan mencela apa lagi kira-kira? Sesuai tema kita malam ini, jangan mencela angin. Ya. La tasubri fa idza ra'aitum minha ma takrohun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi wa min khairi ma fiha wa min khairi ma ursilat bihi. Di dalam bukunya itu doanya ya. Jadi ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan yang ada pada angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan dari perintahmu kepada si angin ini. Yang selanjutnya juga gitu, berlindung dari keburukan angin, berlindung dari keburukan yang terkandung di dalamnya, juga berlindung dari apa yang Allah perintahkan kepada angin tersebut. Misalnya Allah perintahkan angin itu memang buat azab, maka kita berlindung sama Allah Ta'ala gitu. Yang ketujuh, siapa yang kita nggak boleh celak lagi? Jeng jeng jeng. Pasti yang teman-teman nggak pernah sangka. Boleh tebak, boleh tebak. Tadi apa aja, Angin, demam, Ayam jantan. ayam jantan, makanan. Jadi ke satu itu dilarang mencela sesama muslim. Muslim. Kedua, ayam jantan. Ketiga, masa. Jadi Waktu kayak gini masa. Mbak, kayak gini Mbak. Emang nih sekarang zamannya rusak, zamannya ini zaman rusak. Jangan bilang zamannya zaman rusak. Di zaman ini banyak yang rusak, oke, gitu loh. Kayak kita ngomong Gen Z, Gen X. Gen Z itu generasi strawberry, bla 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 bla. Kita kan sudah mengkotak-kotakan ya Gen Z. Kira-kira masuk gak tuh Win kalau kita ngomongin Gen Z? Masuk lah. Masuknya ke Kalau masa kan? masa jadinya jenis seolah-olah mencela satu generasi gitu loh. Nah, Kecuali akhirnya namanya manusia ada kreatif banget ya, setan tuh juga kreatif. Akhirnya kita kayak bangga-banggaan. Lain dong sama generasi 80-an. Beda dong sama iya. generasi 90-an gitu. Oh iya iya iya. Nggak boleh ya, subhanallah ya. Itu tadi Mbak Lin ya. Lalu yang keempat mencela makanan, yang kelima mencela demam, yang keenam mencela angin. Yang ketujuh, ayo, masalah aja sebutin satu kata. Yang teman-teman nggak kira. Yang mungkin teman-teman bilang sebenarnya dia boleh dicela, tapi kenapa kita nggak boleh nyela? Nah ini udah kasih clue, pasti bisa tahu nih. Muka bingung semua nih. Dia pantas dicela, tapi dia nggak boleh kita cela. Saya Mbak Rahma, Takdir jelek, takdir jelek. jangan mencela setan. Bu. Setan aja nggak boleh dicela. Nggak boleh. Sialan nih si setan, jangan. Waduh, Ya, waduh kasar PJL. gimana dong? Itu udah di ujung lidah itu. La tasubu syaiton wa ta'awazu billahi min syarrihi. Jadi kalau mas setan tuh jangan dicela, tapi ngapain? Kita minta perlindungan pada Allah dari kejahatan dia. Gitu. Jadi jangan dicela, sialan si setan. Ya nggak boleh. Biasanya dia bukan dicela sih, lebih ke kambing hitam. Oh, ini kerjaan setan nih gitu. Nggak boleh juga. Itu Iya, mencela. Itu masuk kategori mencela kayaknya. masuk tuh, masuk. Masuk Pak Eko. Ya Allah, setan aja kita fitnah ya. Ini Masalah. makanya kita kan lagi gitu ya. Tapi kalau ngomong gini, kalau ngomongin setan, kembali kita ke materi kita di RPJL. Nih saya bagi lagi ke teman-teman di sini. Ketika semua manusia terlahir, Allah Ta'ala kasih dua pendamping. Satu pendamping dari kalangan malaikat, yang satu lagi pendamping dari kalangan setan. Dua-duanya namanya korin. Ya,
Tapi yang korin dari kalangan setan inilah yang dia itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang lagi, dia kerjaannya itu emang, jadi dia tuh para dikasih pendamping, dia tuh damping kita dari dikasih sama Allah Ta'ala untuk dampingin kita. Tapi untuk jadi musuh dalam selimut gitu loh. Dia tuh nih Hmm. ini yang sering yang sering undang-undang setan yang lain buat datang ke dalam tubuh manusia. Kesini kesini, dia lagi nyimpen dendam tuh. Kesini dia lagi nyimpen marah. Jadi artinya sekarang kalau kita nggak pengen si korin kita ini manggil setan lain atau jin-jin lain, kitanya nggak boleh nyimpen perasaan yang buruk. Maka dibilang kan sesuatu yang buruk dalam hati kita itu yang ngundang. Kalau orang diganggu jin itu kadang kan dia punya inner child, dia punya dendam masa lalu. Tadi saya juga datang tuh, saya udah apal nih, orang yang dari kecil yang ngerasa nggak disayang sama orang tuanya, biasa pas dia udah umur 40-an dia tuh sakit seluruh badannya. Gitu. Contoh ya, ada aja nyeri ini, nyeri itu segala macam. Biasa begitu. Maka tadi tuh kerjaan si Korin dari kalangan setan tadi. Termasuk Rasulullah SAW, Siti Aisyah nanya, termasuk engkau ya Rasulullah, punya Korin? Punya, tapi Allah telah menyelamatkan aku dari Korinku. Berarti kalau kita kita jeli sama hadis Nabi ini, berarti semua Korin itu jahat. Ya kita semua ada di dalam diri kita Korin. Kapan? Kalau teman-teman misalnya gini, mau sholat, habis uduk nih, cek WA dulu sebentar. Sebentar kayaknya berapa lama? Adakah cuma 5 menit? Ayo Mbak Wiwi, kira-kira berapa lama cewek sebentarnya cewek itu, kalau kata orang sebentarnya cewek bisa 1 jam. bisa pergi umroh, Bisa berjam, bisa bermenit-menit, bisa ya kan? Tahu-tahu udah lewat, ya Allah udah sejam. Itu Korin tuh, yes berhasil kata Korin gitu. Nauzubillah ya. Nah makanya sekarang kita lihat di sini angin yang berhembus itu kalau dia itu dia bisa kita bagi dua. Angin yang berhembus bisa kita bagi jadi dua. Pertama angin yang wajar yang nggak ngeganggu, kedua angin yang kencang. Nah, untuk angin jenis kedua inilah Allah kasih kita doa. Di mana doanya? Di bukunya teman-teman semua. Kalau bisa diapalin. Kenapa? Ini kita udah zamannya banyak banget musibah, ya. Jadi hafalin doa ngadepin angin kenceng. Terus doa yang eh, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqo wa su'il qada wa samatatul ada. Apalin. Doa selamat dari dajjal apalin. Ini udah perang loh Iran sama Israel kan. Ntar perang lagi. Israel itu kan Yahudi kan. Di hadis akhir zaman kan nanti akhirnya Muslim bersatu padu dengan Nasrani untuk memerangi Yahudi. Kalau ngeliat kayak gini kayaknya berasa emang benar bentar lagi kiamat emang gitu. Bentar lagi kiamat karena ini kayak kalau teman-teman lihat video-video orang Palestina, mereka manggil siapa? Manggil Imam Mahdi untuk nyelamatin mereka. Ya Allah Allah maksudnya, tapi mereka Imam Mahdi dia sangat-sangat, jadi saat ini orang Palestina sangat menunggu-nunggu kedatangan Imam Mahdi. Terus nanti ya Mbak, itu porsinya Ustadz Baikuni sama Ustadz Zulkifli Ahmad untuk menjelaskan tentang itu. Jadi di sini di hadisnya dibilang kalau kau melihat suatu hal yang tidak menyenangkan maka ucapkanlah doanya tadi. Nah biasanya Nabi SAW kalau beliau ketika angin kencang beliau berdoanya dengan doa yang tadi itu ya, Allahumma tadi ya, teman-teman lihat di bukunya. Jadi dari dua hadis tadi ya menunjukkan bahwa doa itu cuma diucapkan ketika angin bertiup dan berhembus kencang. Kalau lagi nggak kencang nggak usah, ya. Kalau lagi nggak kencang nggak usah. Ini adalah kemuliaan syariat kita yang harus kita terapkan ketika angin memang lagi bertiup kencang. Jangan malah kita mencaci dan memaki angin tersebut. Nah sekarang saya kasih ke grup ya kalau teman-teman mau nih ada doanya nih. Aku makan penyelam dulu. Boleh, tapi pakai tangan kanan. Oke. Sip. Jangan lupa minum. Kalau angin kencang, Nabi punya doanya begini, dua doa yang Nabi ajarin. Saya kasih ke grup ya. Nanti tolong dibaca. Doanya tolong dibaca Mbak Hera, satu, Mbak Lin, satu, baca doanya.
Monggo, doa pertama baca Mbak Hera, doa kedua baca Mbak Lin. Doa artinya aja nggak apa-apa. Doa pertama, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Itu singkatnya ya. Jadi Ya. kalau apa nggak apa keterlaluan dah. Jazakillah khair Mbak Hera. Yang kedua Mbak Lin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan yang untuknya kau perintahkan ia, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang untuknya kau perintahkan ia. Insya Allah suaranya. Siapa yang mau punya acara hajatan, tolong undang Mbak Lin tuh jadi MC tuh, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini Harus nanti ya, nanti saya kirim price listnya ya. Masya Allah. Ada price listnya loh. Price list loh, Win. Jangan Bayar, sembarangan. bayar jangan kalau susah. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Maria untuk zaman sekarang. Baik ya, kita sudah ya, insya Allah ya, tentang angin sudah, doanya sudah, dan larangan mencaci maki dan atau mencela, dan apa saja yang kita tidak boleh mencela selain angin. Dan kenapa kita nggak boleh mencela angin atau mencela masa? Karena Allah lah pemilik masa, Allah lah pemilik angin. Nah, sebelum kita sampai ke kandungan bab ini, ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya dulu nggak? Ustazah mau nanya, Enggak. kalau untuk petir tuh kita nggak boleh takut ya Ustazah. Itu berlaku untuk angin juga nggak Ustazah? Gimana? Untuk angin, misal angin kencang banget terus kita takut gitu, takutnya tuh takut banget gitu. Kalau Maksudnya itu takut tidak diperbolehkan. yang penting jangan ngucapin. Ya, kalau takut itu kan manusiawi ya Mbak. Takut itu terbagi Mbak. Ada takut namanya takut tobi'i, kayak hukum tajwid ya. Tapi yang jelas yang saya ingat ada takut tobi'i itu takut yang memang asli, yang memang sunatullahi manusia, seperti takutnya Nabi Musa ngeliat ular. Jadi waktu Nabi Musa berhadapan sama penyihir Firaun kan, mereka melemparkan tali-tali yang kelihatan di mata Nabi Musa sebagai ular-ular kecil. Nah, tuh Nabi Musa sempat mundur ke belakang tuh, seret gitu. Karena apa? Takut. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, jangan takut. Lemparkan tongkat kamu. Ketika dilempar tongkatnya, dalam penglihatan para tukang sihir, jadi ular gede. Dan hebatnya, tongkat itu menelan ular-ular kecil itu. Di sini artinya takut yang orang rasakan ketika melihat petir, itu takut yang wajar. Gitu ya, takut yang nggak bisa kita paksain. Makanya ada istilah fobia ketinggian, ya kan, fobia ruangan gelap. Bahkan benar nggak Win, kalau ketika kecil sering dikurung di kamar mandi, dia bisa jadi fobia juga kan sama ruangan sempit gitu kan. Klaustrofobia namanya. Nah itu ya, jadi wajar Mbak, takut sama petir tuh wajar banget. Seperti halnya saya takut banget kalau lihat bulatan-bulatan di lampu mobil tuh yang belakang merah tuh kadang-kadang bentuknya bukan bulatan gede, tapi di bulatan kecil-kecil tuh kayak tripofobia itu. Saya tuh udah merinding saya gitu loh. Oke ya. Nah di sini ada hadis dari Nabi SAW. Saya kasih ini aja dulu deh ya. Saya kasih ya. Tanya yang tadi jangan mencela zaman itu contohnya kayak gimana Terus tadi kan ada yang boleh gitu ya. Contoh kalimatnya seperti apa? Mencela zaman. Ya. Kayak gini nih zamannya zaman rusak nih semuanya nih gitu. Zaman rusak, semuanya rusak, pemerintah rusak ya. Kita bilang jangan zamannya rusak, tapi orang-orangnya memang nggak benar gitu. Tapi jangan kita bilang zamannya zaman rusak. Atau tadi saya bilang kita ngomong soal Gen Z. Gen Z emang begitu. Gitu kan? Atau Gen X emang begitu. Jadi kita melabeli generasinya yang kita bilang. Kalau generasi kan berarti kan itu image-nya ke tahunnya ya, tahun kelahiran mereka kan ya Win, bener nggak Win? Nah, jadi sampai akhirnya ada kan orang yang bilang Gen Z memang mana tahu indahnya hidup yang tahun 70-an, indahnya kita yang generasi 80-an. Nah, nggak boleh begitu. Itu sih Mbak Tika. Artinya di sini tapi itu kan generasinya, kita bukan masanya. Tapi kan kalau kita ngomong Gen Z berarti kan masa 70-an, masa 80-an. Benar nggak?
Jadi kalau bisa jangan seperti itu. Karena apa? Tetap ya memang sih kalau dibilang setiap 100 selalu kalau dibilang dalam hadis generasi dari Rasulullah SAW sampai ke akhir zaman ini memang selalu menjadi masa yang paling buruk. Jadi paling baik itu generasi Rasulullah, lalu sesudahnya terus jadi makin berkurang kebaikannya itu. Paling baik itu Rasulullah, generasi Rasulullah SAW. Jadi makin sampai ke kiamat ya generasi yang begitulah gitu ya, penuh dengan ujian ya dan segala aneka rupa keajaibannya pada generasi ini, pada zaman ini gitu. Nah di sini Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Allah Ta'ala. Hadisnya belum hafal, saya kasih di grup. Ntar ini nukil cakep banget. Jadi suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rob, ya dulu sebelum aku ada nabi-nabi diantaranya bisa menggerakkan angin. Ya Allah. Siapa yang Rasulullah maksud? Nabi? Ayo dong, di unmute dong. Sulaiman. Nah terus apa namanya bala kata Allah menjawab tentu saja udah. Terus dulu juga sebelum aku ada nabi-nabi di antara yang bisa ngidupin orang yang mati. Nabi siapa Kak itu? Bisa. Bisa. Nah Nabi kenanya cuma 2 pertanyaan ya. Maksudnya gini, terus aku apa gitu loh. Dulu ada yang bisa gerakin angin, ada yang bisa ngidupin orang mati. Nah Allah jawabnya bertubi-tubi. Allah Ta'ala menjawab gini. Kata Allah Ta'ala gini. Tunggu. Alam ajidka yatiman fa'awaituka, kata Allah. Bukankah dulu aku dapati kamu dalam kondisi yatim, lalu aku menjaga kamu? Kata Rasulullah, bala ya Rob. Iya tentu saja ya Rob. Alam ajidka ailan fa'agnaituka, kata Allah. Bukankah aku dulu dapati kamu dalam kondisi kekurangan, lalu aku mencukupi kamu? Rasulullah jawab lagi, bala ya Rob. Terus yang ketiga, Allah Ta'ala jawab lagi, alam ajidka artinya gini, bukankah dulu aku dapat kamu dalam kondisi tidak berilmu, lalu aku memberikan kamu petunjuk. Bala ya Rob. 3 ya Allah Ta'ala itu menjawab Rasulullah SAW. Lalu Allah sambung lagi dengan surat Al-Insyirah. Alam ashrah laka sodrok. Alam alazi angkodozorok. Terus bukankah kau kelapangan bagimu dadamu yang telah memberatkan punggungmu. Lalu alam adu angka wizrok. Lalu dan bukankah telah aku tinggikan namamu, sebutan untukmu gitu. Nah, dan aku telah tinggikan namamu bagimu. Jadi Allah Ta'ala tuh bertubi-tubi nanyanya. Dulu Allah dapatin Nabi dalam kondisi yatim, lalu Allah menjaganya. Lalu Allah nanya lagi ketika dulu Allah mendapatin Nabi dalam kondisi kekurangan, tapi Allah mencukupinya. Gimana kekurangannya Nabi? Sekurang-kurangnya Nabi tetap semua istrinya itu dapat mahar. Gitu ya. Sekurang-kurangnya Nabi nggak ada yang nikah itu nggak pakai apa-apa. Jadi kalau ada ikhwan ya pengen nikahin anak kita yang gadis, dibilang aku ini nggak punya apa-apa, jangan. Ya, walaupun dibilang menikah itu bikin kaya, iya tapi kan punya modal dulu gitu ya. Ingat ya para gadis ya, kalau cowoknya bilang aku nggak punya apa-apa selain cintaku padamu, jangan tersepona. Ya, benar-benar dia punya cinta doang, kagak punya apa-apa. Nah, lalu yang ketiga, kata Allah Ta'ala, aku dulu dapat kamu dalam kondisi buta, maksudnya nggak ada petunjuk, sesat, dan aku memberikan kamu petunjuk bala ya Rob. Lalu Allah bacakan surat Al-Nasr tadi. Berarti yang Allah sebutin berapa? 3. Lalu bukankah aku telah lapangkan dadamu bagimu, aku telah tinggikan bagimu sebutan kamu. Allah tinggikan sebutan buat Nabi, gimana maksudnya Mbak Cynthia? Allah meninggikan sebutan buat Nabi. Alam arfa laka zikrok. Sampai akhir zaman nama Nabi selalu kita sebut nggak? Nah itu maksudnya Allah tinggikan sebutan Nabi, namanya Nabi untuk Nabi. Jadi sampai akhir zaman walaupun kita nggak pernah ketemu Nabi SAW, kita selalu rindu sama beliau. Kita selalu bersolawat untuk Nabi. Ditinggiin nama Nabi kepada dari Allah Ta'ala. Nah berarti kayak 6 pertanyaan ya. Nabi cuma nanya 2 tapi Allah jawab dengan 6. Dulu tersesat, lalu Allah kasih petunjuk, dulu yatim, lalu Allah jaga, dulu kekurangan tapi Allah cukupi, dulu Allah lapangkan dadanya, lalu Allah tinggikan sebutan baginya,
Terus ini Allah angkat bebannya dari punggungnya. Terakhir apa kata Nabi SAW? Kalau tahu gitu aku nggak akan nanya ya Rob gitu. Jadi di situ menunjukkan bahwa surat Ad-Duha dan Al-Insyirah itu saudara kembar kalau kata Umar bin Khattab. Coba teman-teman nanti boleh kalau lagi luang coba buka Wadduha sama Al-Insyirah. Itu mirip tuh surat itu. Nah, itu tadi karena kan ya Allah katakan di surat di Ad-Duha juga ada ya alam yajidka yatiman gitu kan. Coba siapa yang hafal Wadduha coba dibaca. Siapa yang mau maju baca Wadduha ayo. Mbak Atika. Ayo yang pintar, yang pintar. Kagak jadi tuh dia ntar tuh dia udah unmute di mute lagi sama si Tika. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas Wow. sadaqallahul Ya. Alam yajidka dolan fahada itu kak. Bukankah aku dulu telah dapat kamu dalam kondisi tersesat, tapi aku memberikan kamu petunjuk. 3 ada di situ tadi. Ya. Dari ayat kelima coba Mbak Tika. 5, 6, 7. Ayat 5 apa tuh? 5 sampai 7 sayang. Jadi ngerapal dari awal nih. Waduh, kali ini saja. Mau ada karu bukan. Lam yajidka yatiman fa'awa itu ya. Oke. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa 3 itu ammal yatima cukup 3 itu udah. 5, 6, 7 kan tuh? Ya, ya. jadi Allah Ta'ala udah jelas di situ. Allah Ta'ala dapetin Nabi dalam kondisi tersesat, tapi Allah kasih petunjuk. Allah dapetin Nabi dalam kondisi yatim, tapi Allah jaga. Lalu Allah dapetin Nabi dalam kondisi kekurangan, tapi Allah cukupin. Nah, kemudian disambung dengan Insyirah. Maka Umar bin Khattab bilang dua surat ini adalah 2 surat kembar. Benar-benar buat Nabi. Ya, benar-benar buat Nabi. Makanya ketika Nabi nggak terima wahyu kalau dalam riwayat disebutin 2 bulan nggak terima wahyu sampai Nabi merasa kayaknya Allah tuh udah nggak mau udah ninggalin Nabi gitu ya. Bukan Nabi yang merasa, tapi Nabi sedih aja. Sampai Yahudi itu bilang, haha si Muhammad udah tinggalin Tuhannya, bla 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 bla. Malu banget, sedih banget Nabi. Sampai di kamar saja. Lalu turunlah ayat ketiga dari surat Wadduha tadi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sesungguhnya Tuhanmu nggak pernah ninggalin kamu dan nggak pernah membenci kamu. Masya Allah ya. Jadi teman-teman yang merasa sendirian, ingat surat Wadduha tadi. Allah tuh nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah benci sama kita. Selagi kita emang tetap nyambung koneksi kita sama Allah, kita emang berdosa emang, tapi kita bilang ya Allah kami dosa, ya Allah kami mau zalim sama diri kami. Dan kita emang nggak mungkin bisa untuk nggak menjaga diri kita jangan sampai kena dosa sedikit pun nggak bisa. Tetap aja ada gitu ya. Maka kita itu adalah hamba-hamba Allah yang selalu menzolimi diri kita sendiri. Itu teman-teman. Ya sekarang kita ke kandungan bab ini. Insya Allah paham ya. Jadi tentang angin tadi, tentang rahmat Allah Ta'ala, subhanallah ya. Makanya kita nggak boleh mencela angin karena berarti kita mencela Allah. Sekarang kita ke kandungan bab ini. 1, Mila. 2, Mbak Putri. 3, V. 4, Mbak Prita. Yang ada di depan. Mbak Nova nggak apa-apa. Ntar saya tanya. Ayo Mbak Mil. 1. Kandung bab ini. Dilarang mencaci 5, 4, maki 3, angin. 2. Kenapa? Dilarang mencaci karena angin makhluk Allah dan Dia yang menggerakkan itu Allah. Dia bergerak atas perintah Allah Ta'ala. Oke. Yang kedua. Kedua tadi siapa ya saya suruhnya? Mbak Putri ya? Tapi siapa? Mbak Heni? Bukan? Iya, Iya, Dua, Mbak Putri. Oke. doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW apabila melihat sesuatu yang tidak menyenangkan ketika angin sedang bertiup. Berarti kalau anginnya kencang ya Mbak Putri ya. Doanya ada 2 di grup saya udah kasih. Mau pilih yang singkat boleh, mau pilih yang panjang juga boleh. Insya Allah ada ya udah ya. Apalin ya.
Yang Insya singkat. Allah. Oke. Yang ketiga siapa tadi? Yang ketiga, ya ketiga Mbak Prita deh. Mbak Prita, are you there? Ayo Ya, Ter. Oke. Jadinya yang ketiga ya. Oke. Yang keempat Mbak Nova siap-siap ya. Oke. Bismillah. Diberitahukan oleh Rasulullah bahwa angin mendapat perintah dari Allah. Oleh karena itu mencaci maki angin berarti seperti mencaci maki Allah yang menciptakan dan memerintahkannya. Berarti sama kayak kalau kita mencaci maki makanan gimana? Kagak enak amat nih. Buah rasanya nggak jelas. Nah, Mm-mm. walaupun nggak suka sama mengkudu, jangan dicela juga gitu ya. Masya Allah ya, buah-buah yang kagak enak itu manfaatnya gede banget ya. Apa namanya? Mengkudu. Terus pare. Apa lagi Mbak? Nah gitu lah pokoknya. Oh, daun pepaya. Nah, daun pepaya apa lagi? Masya Allah ya. Pokoknya Rabbana ma khalaqta haza batila. Wahai Tuhan kami, sungguh nggak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Gak ada. Bahkan cacing pun ada gunanya lo ciptain. Yang keempat, Mbak Nova. 5, 4, 3, 2, 1. Tadi tuh yang ketiga Febri seharusnya ya. Oh, V ya? V? V keempat aja. Enak doang deh ya? Ah, V. V nomor 4 sayang. Ya bahwa angin kadangkala diperintahkan dengan suatu kebaikan dan kadangkala diperintahkan dengan suatu keburukan. Kasih contoh. Hmm. Contohnya. Apa ya, Mbak Rahma, kasih contoh. Angin dalam diperintahkan buat kebaikan, angin diperintahkan buat keburukan. Tadi kan udah kita bahas tuh. Mbak Rahma. Yang kalau kebaikan yang kayak membawa oksigen itu bukan sih, Boleh. Cakep. Bawa oksigen ya. Terus dia menggerakkan awan biar hujannya merata. Buat turun hujan ya. Oke, yang kebaikan Mbak Fe ya. Yang keburukannya, coba siapa yang bisa? Angin diperintahkan untuk keburukan. Di fungsi angin tadi tuh, Win. Fungsi angin. Memusnahkan kaum. Memusnahkan Kaum. ya. Oke, Pakai bahasa judulnya jadi bala tentaranya Allah ya buat memusnahkan kaum. Kayak contohnya ketika Kebakaran di Israel tuh kemarin Kenapa? Yang kebakaran di hutan Israel lama. Nah, ya emang buat azab gitu kan, kayak Allah kayak kalau di zaman dulunya Allah Ta'ala mengirimkan angin untuk mengusir 10.000 pasukan Quraisy yang lagi mengepung Madinah, kemudian juga kepada kaum Ad gitu. Baik, alhamdulillah insya Allah paham semuanya. Nah, nanti bab 59 kalau bisa jangan ada yang tidak hadir karena tentang larangan berprasangka buruk kepada Allah. Ini kan kita banget nih, bener nggak ibu-ibu? Semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah kasih kesehatan. Ketemu lagi Senin pekan depan untuk membahas bab 59. Jazakumullah khairan kasiran. Kalau nggak ada yang nanya, saya kasih ke Mbak Winda. Jazakillah khair, Kalian nggak nanya, paling biasanya paling nanya nih, kita diskusi jadinya. Enggak, lagi batuk-batuk. Batuk aja suaranya cakep ya Win ya. Masya Allah. Batuk aja Maria untuk lah kita Maria Mercedes. Ya. Masya Allah. Maria Mercedes tuh umuran kita kali Mbak Win. Iya, ketahuan generasi. So iya. Bener nih, nggak ada yang mau dicaci lagi. Nggak ada yang mau dicaci maki lagi, kecuali yang 7 tadi. Sudahkah? Sudah ada pertanyaan? Nanya boleh deh. Ya, Kemon. Bukan mencaci tapi mau bertanya. Kayak penyesalan menyesali itu sama seperti mencaci, bukan ya? Misalnya gini ini punten ya, saya ambil contoh saya sendiri aja deh, gitu ya. Kan saya itu terkena satu sakit gitu ya ya. Mungkin tahu ya. Dan sakit itu tuh karena satu kayak vaksin lah gitu ya, kemarin vaksin COVID gitu ya. Jadi kayak menyesali gitu, misalnya, duh
coba dulu gue nggak ikut vaksin itu nih, gue kayak begitu, padahal sebenarnya qadarullah kan ya, seperti itu ya ya. Jadi menyesali satu kondisi atau keadaan yang saya tahu persis sih bahwa kita sendiri kan nggak boleh berandai-andai kan dalam tauhid ini kan. Cuman kadang-kadang kalau pas lagi ngedrop, pada saat badan lagi nggak enak banget tuh, kadang-kadang suka keceplosan mikir walaupun nggak diucapkan, tapi kadang kalau ngobrol sama suami karena ya coba ya dulu kita tuh nggak ikut vaksin COVID gitu ya, nggak gini nih gua gitu badan gua. Nah itu kayak gitu gimana Om? Itu masuknya ke bahasan bab kemarin. Dilarang mengucapkan lau, yaitu seandainya. Oke, Artinya kemarin gini, aku nggak yang kemarin itu ya. iya, artinya gini Mbak Lin. Ketika itu ada di dalam masih di dalam batin ya, belum Mbak Lin ucapin, itu bisa jadi korin, setan tuh yang ngomong. Oh gitu. Coba lu nggak vaksin dulu Lin. Coba nggak ikut begini. Sekarang badan lu nggak sehat. Gara-gara lu ikut vaksin sih, itu setan tuh benar-benar menghembuskan tuh. Biar memang di kita tuh berasa banget. Iya ya coba, kan gitu kan. Nah kemarin tuh di bab 57 ya, Win, dibilang apa namanya, surat Ali Imran. Oh ya, andai kata itu ya. Jadi Ali Imran ini kalau di Ali Imran ini sih perkataannya orang munafik ya, tapi kalau kita emang umat akhir zaman memang kita manusiawi ya Mbak, ada perkataan coba ya, lu kemarin nggak ke sono, jadi gue nggak sakit hati tuh gitu, atau coba gue nggak sono, jadi nggak kenapa-napa nih gitu, atau coba anakku kemarin nggak usah naik kereta, nah, nauzubillah gitu ya, misalnya coba deh jangan naik kereta yang pagi, ataunya kecelakaan kan tuh kereta, nah itu tadi ya kata-kata seperti itu emang godaan banget buat kita karena memang kebetulan di dalam diri kita bukan kebetulan lagi ya Allah kasih kita korin yang dia tuh kerjaannya menghembus-hembuskan hal-hal yang kita tuh nyesel. Makanya apa yang Allah nggak suka akan dia bisikin ke kita. Coba, coba lu menikah sama dia, Bu. Ibu Mima. Coba lu menikah sama dia kan lu nggak begini gini gini. Win, coba lu, coba lu kemarin apalah misalnya. Jadi kan anak lo ada yang laki atu misalnya gitu ya. Nah, itu macam-macam ya. Apa yang luput dari kita pasti akan korin itu akan menghembus-hembuskan kita menyesalinya. Jadi kalau Mbak Lin merasa kayak gitu, itu bisa jadi wajar bisikan korin tapi jangan dikeluarin. Ya astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Emang yang namanya ridho itu berat. Saya ngomong gini juga bukan saya paling pintar karena saya sebenarnya ngomong juga lagi ngomong diri saya sendiri gitu kan. Karena yang namanya untuk ngerasa ikhlas, ridho itu susah Mbak. Sampai saya juga kalau ngomong sama Winda tuh, lah gue yang ngajar tauhid aja kadang-kadang gue juga diuji gitu loh. Ya, diuji banget tauhid kita. Lagi ngomong seandainya kemarin langsung ngomong lagi ya saya lagi diskusi ya Win ya. Lagi bahasan itu jangan ngomong seandainya saya ngomong lagi sama Winda coba lo Win masih begini kan begini saya bilang kata Winda ayo seandainya lo ngomongnya kan gitu kan jadi itulah ya keceplosan itu bisa aja namanya memang setan itu ada dalam diri kita jadi Mbak Lin insya Allah itu masuk ke dalam menyesali takdir kalau bahasa kita kalau sampai parahnya berarti menolak takdir dari Allah tetap entah lewat kejahatan oknum gitu ya, kejahatan seseorang, atau lewat kezolimannya, atau lewat kekeliruannya, atau lewat kebodohannya, sesuatu terjadi pada kita berarti udah takdir dari Allah Ta'ala. Berarti kalau Mbak Lin lagi ngerasa kayak gitu, Mbak Lin langsung ucapin gini Mbak, Rodi itu billahi robba. Rodi itu billahi robba, wabil islami dina gitu ya Ustaz. Nah, karena itu wabil qadari khairihi wa syarrihi dan juga kita ridho sama takdir dari Allah, baiknya dan buruknya. Pasti ada kebaikan dari Allah Ta'ala buat Mbak Lin, insya Allah. Cuman itu yang kita lagi cari. Tapi emang saya pernah baca kemarin Mbak Lin, orang-orang yang penyakit seperti Mbak Lin itu kebanyakan karakternya sama, tahu nggak apa? Mereka itu sangat besar jasanya kepada orang lain sampai lupa sama diri sendiri. Ya, sering banget berkorban buat orang, tapi benar-benar melupakan diri sendiri. Pokoknya sangat memikirkan bagaimana orang baiknya kehidupan mereka biar nggak kenapa-napa, tapi mereka dirinya akhirnya terlupakan. Itu saya juga punya sepupu seperti itu, gitu kan? Ini kali Gue ngikutin banget itu. Itu hati-hati juga Bu. Jadi memang dia selalu mikirin perasaan orang, pengennya orang tuh baik-baik saja, tapi dia tidak dia tuh lupa sama dirinya yang dia juga manusia biasa. Gitu. Sebenarnya kita harus begitu sebenarnya. Makanya begini, kalau dalam Islam ya kita itu namanya isar. Isar itu mendahulukan orang daripada diri sendiri. Umpama gara-gara itu kita sakit, umpama lo ya, insya Allah berpahala.
kan bukan hal yang buruk kan ya sebenarnya. Walaupun kan kalau kita diajarin tetap ya lo harus punya perasaan tega mulai sekarang atau lo harus tegas kan gitu. Tapi kalau emang udah telanjur ya itu kita ambil gini Mbak Lin sama Ibu. Wallahu fi auni abdi maka abdi fi auni akhi. Allah akan selalu memberikan naungan buat hambanya selama si hamba selalu memberikan naungan buat saudaranya. Ya udah bismillah bilang gini, ya Allah mohon maaf maka aku mohon ampun kalau ini keliru tapi aku cuma niatnya kebaikan doang. Engkau yang maha tahu ya Allah niatku gitu. Jadi ngarepnya pahala dari Allah aja. Mah, sekolahku berangkatnya jam berapa? Jam 7:30. Belum Emang daftar sekolah udah nanya masuknya jam berapa? Emang udah tahu mau kemana sekolahnya? Merah. Mbak Lin insya Allah jelas ya Mbak Lin. Insya Allah syukran Tapi nambahin tuh, itu biasanya orang-orang yang punya keyakinan hidup kayak Choi Yun Fat itu, yang jadilah seperti lilin yang menerangi di sekitar sementara dirinya terbakar, itu PA itu ya. Itu filosofi begitu yang kebanyakan dipakai sama orang-orang tertentu lah ya. Itu ujung-ujungnya pasti dia akan terkena gangguan fisik, mental, psikis, metafisika segala macam gitu. Itu kayak gitu benar. Itu kalau keparahan ya. Berarti tidak selamanya yang begitu itu jadi punya sakit yang berkesinambungan gitu ya. Iya, maksudnya gini, memang itu sesuatu yang berat, tapi di sisi Allah itu kalau kita lihat kehidupan para sahabat kayak Umar, Abu Bakar, Utsman tuh mereka semua tuh orang semua yang didahulukan dibanding diri mereka. Sampai Utsman pun tidurnya kan di alas tikar usang gitu kan. Ali bin Abi Thalib juga tidurnya maka dikasih julukan sama Nabi Abu Turab. Abu Turab tuh bapaknya pasir. Kenapa bapaknya pasir? Karena pas lagi dibangunin sama Rasulullah tuh pasir nempel di mukanya sama di pundaknya. Oke, sahabat-sahabat zaman dulu itu mereka tuh yang enak-enak dikasih ke orang, yang enggak enak mereka kasih buat diri sendiri. Jadi sampai mana kita bisa tahu batasannya? Ini yang emang buat orang kita berkorban lillahi ta'ala, ada yang ngerasa ini kayaknya gue lagi dimanfaatin sama orang nih. Sampai di mana kita punya batasan itu? Nah itu dengan akalnya sendiri aja mikir sampai di mana dia merasa itu perlu dia bantu. Kalau dia udah merasa kayak digelendotin ya nggak usah gitu. Dan ketegasan itu juga kadang-kadang masing-masing orang beda ya. Ada yang 1 kali baru bisa tegas, ada yang harus kenanya sampai 100 kali baru bisa tegas. Beda-beda orang. Iya kan ada yang bilang orang nggak tahu sama blow on tuh beda tipis gitu kan ya. Artinya kayak sebenarnya tahu dia lagi dimanfaatin gitu kan. Itu jadi kecenderung lu blow on banget sih gitu loh. Nah itu sampai tapi emang itu tapi yang lihat gini Win, itu penyakitnya orang baik semua tuh banyak kan gitu, udah pasti ketemu orang yang memanfaatin. Nggak tahu kenapa ya, nih lihatnya kebanyakan orang yang baik banget ya, pasti ketemu orang-orang model kayak gitu. Ya apa namanya, ya insya Allah sih mungkin pasti mereka pada akhirnya belajar dari pengalaman juga. Oh ternyata gue dibegoin lo ya sama dia gitu. Pasti dia ada sadarnya entar gitu. Tapi tadi kesadaran itu ada yang kesadarannya di beberapa pukulan keberapa, ada yang sadar di pukulan keberapa kayak gitu. Tapi yang kebanyakan dan sahabat-sahabat Rasulullah tuh nggak ada yang rasa kayak gitu ya Om? Gini, contohnya ulama dia itu ngasih pinjaman. Ada orang bilang bukan pinjam malahan dia minta bantuan dan dalam jumlah yang besar. Ulama ini udah umur 70-an, punya anak umur 35-an, masih muda dong. Ketika si ulama ini ngasih bantuan ke orang tersebut, anaknya marah karena orang itu udah datang berkali-kali. Ayah, aku udah bilang dia itu bohong, dia tuh nggak susah, jangan dibantuin terus. Nah, kata anaknya, kata ulama tadi, aku lagi ada, ya aku kasih. Perkara dia bohong urusannya sama Allah. Nah, bilang apa lu? Aku lagi ada ya. Oke. Kalau kita, ya. Nah ini Kak Mbak Lin ikut nih babnya nih yang kemarin kita bahas tentang jangan tolak orang yang minta dengan nama Allah kan. Artinya apa? Ketika kita lagi ada, itu emang rezeki dia gitu loh. Serem juga kan? Karena sekarang zamannya Konoha itu orang jual kesedihan semua atas nama Allah semua. Banget. Gimana dong tuh? Nih kalau ayah saya biasanya kalau orangnya ditanya alasannya mau minjam, terus sudah dia kasih tahu, walaupun kita tahu track recordnya jelek, tapi dia udah bilang yang itu ya kita dengarnya yang itu aja.
Jadi kita nggak usah panjang ke belakangnya, sampai di situ aja. Dan kalau ada bener kasih aja udah. Nah itu. Gitu. Jadi jangan panjang mikir ke belakang apa dianya kenapa. Pokoknya kalau yang dia omongin itu ya udah kita percaya. Udah. Masya Allah ya, itu Gitu. kata bapaknya Mbak Rahma. Nah itu ulama juga begitu. Artinya sekarang gini, kalaupun nggak mau ngambil itu, pokoknya kalau gue sih modelnya tegas. Kenapa? Ada kan orang berpendapatnya gini, apa dia bilang yang jangan kepengaruh sama kesedihan mereka yang ngutang, sebab pada akhirnya lu yang sedih buat nagihnya gitu kan. Itu saya tuh dibilang lucu, tapi saya nggak setuju sama itu gitu loh. Kayaknya kasihan bahasa gini, maaf banget. Kalau ke kita ya, yang kita juga punya utang nih misalnya, kita yang ngutang pun bukan keinginan kita, nggak ada yang pengen susah gitu kan. Jadi alhamdulillah kalau masih ada orang baik gitu ya, masih percaya, walaupun mungkin kita masih lama bayarnya. Tapi itu tadi, kalau kata Winda, saat dimana kita boleh tegas, yaitu pakai kekuatan masing-masing aja. Kan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah terakhir ya, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Kekuatannya kita, kapan kita bisa tegas aja. Tapi kalau emang tadi ada tipikal yang masih ada, masih bisa bantu, ya gue bantuin. Ya udah jangan disalahin juga. Berat ya Win ya. Aku pun nggak tahu bisa ngomongnya apa ya Allah. Barang mah pasti jadi anak karena gregetan sama bapak kayak begitu ya kan? Pernah nggak? Iya, udah saya bilangin udah ya jangan gitu. Tapi katanya ya enggak, kita dengerin kalau dia mau berubah nggak apa-apa, kita kasih. Nah, Masya Allah kan, kita tinggal jadi anak yang gitu kan. Nah, itu juga pernah tuh Umi, saya juga marah sama Abah waktu Abah ngomong gini. Pasti Abah pakai hadis tadi, wallahu fi auni abdi maka abdi fi auni akhi. Pokoknya Allah akan selalu memberikan kita naungan selama kita memberikan naungan buat saudara, buat sesama gitu kata Abah. Kata Umi, "Iya, aun abad kata Umi saya gitu. Tapi Iya, yang abad. bikin tidur lebih gampang kali ayah saya, jadi maksudnya ya itu aja pikiran, nggak jadi pikiran, maksudnya ya itu saat itu selesai dah gitu aja. Nggak ngeliat rekod ya. Iya, jadi nggak usah dipikirin, maksudnya nggak apa-apa itu. Berarti gini Win, kalau lagi mau ngebantu bantu aja, tapi nggak usah mikirin ke belakang gitu. Jangan bebanin pikiran dengan ih kan dia begini kan dia begitu, masa gue bantuin gitu, jangan. Mau bantu ya bantu aja udah, jangan mikir panjang gitu ya Mbak Rahma ya. Iya kayak tahu nggak sih satu saat dulu tuh, suatu masa dulu yang ada apa gembel ditangkap sama dinas sosial, dia bawa duit cash 3 miliar gitu. Come on man, ya kan? Pernah dengar nggak? Itu tuh langsung di ini artinya jangan itu one of duit kita kayak ngasih gembel aja. Nggak, tapi berarti kan modus-modus kayak gitu tuh kan memperdaya kita ya, orang baik juga ya, maksudnya memperdaya orang-orang baik yang mau menerima mau ngasih itu dengan dalil itu ya, Allah akan kasih naungan kalau kita kasih naungan sama saudara kita gitu loh. Tuh kayak gitu gimana balasannya? Ingat nggak gini, semua perbuatan kita tuh ada balasannya. Kan laha maka sahabat wa alaiha maktasabat. Sekarang gini, kita dimintain, dia nyebut nama Allah dan dia bilang dia butuh, kita kasih misalnya. Tapi kalau tadi soal urusan gembel ya, berarti kan pengemis kan? Pengemis tahu nggak ngadep Allah? Tahu nggak kondisi pengemis ngadep Allah di hari akhirat nanti gimana kondisinya? Mukanya jadi tengkorak. Akan dibilang tanpa muka kan? Nah, jadi artinya ada balasannya pengemis yang memang hidupnya itu bergantung dari minta-minta ya. Itu jangan dikirain gak ada balasannya. Bahasa gini, Gusti Allah buatan sehari, Allah tuh nggak tidur, Allah tahu. Lo tuh bukannya karena butuh, tapi emang karena lo males. Ya Allah sekalian bukan kita lo yang ngasih, tapi Allah sekalian siapa? Dia yang nyenangkan dengan mengemis. Masya Allah. Ada nggak pernah hadisnya? Kamu terlalu ngasih orang, kau terlalu sering kalau orang yang bohong, tapi kamu ngasih juga, kamu bla bla bla. Nggak ada kan? Tapi yang Allah kasih hadis siapa? Pengemis itu nanti kalau dia meninggal ngadap Allah dengan tanpa muka. Berarti artinya apa? Jangan dikira Allah kagak tahu. Lo manfaatin orang kan gitu. Masya Allah ya. Berat gak Win? Berat. Gitu ya. Gitu ironis ya kan, ketipisan iman dengan ketipisan ilmu pengetahuan wawasan tentang akidah itu sendiri kan, apalagi tentang tauhid itu sendiri tuh jadi ini ya, jadi ini buat kita lah, artinya ya gitu deh. Alarm banget ya, jadi alarm kita, maksudnya makanya kenapa kita belajar tauhid itu penting, itu tadi ngajarin kita untuk nggak perlu ngomong yang nggak perlu ngomong yang nggak perlu gitu loh, nggak perlu mikir yang nggak perlu, mau ngasih nggak ya udah,
udah nggak ngasih nggak pula kan, belum tentu dia ngemis pula, akhirnya nggak ngasih, dua dosanya kan. Adapun urusan pengemis kan urusan dia sama Allah. Masya Allah, alhamdulillah, keren banget nih pertanyaan Winda ya. Diskusi kita malam ini. Mbak Rahma juga terima kasih juga sharingnya. Tapi masalahnya kan orang tua kita tuh pasti pada begitu. Bener gak Win? Orang tua lu juga gitu pasti. Kita nyodong dan katanya Dan gitu. siapa yang mereka didikan orang tuanya juga. Yang generasi kesini lah yang kayaknya makin banyak yang perhitungan. Rasanya kayak gitu. Karena itu tadi ya banyak ilmu-ilmu yang kita pelajarin dan akhirnya kita diklasifikasikan lah, ada orang yang manipulatif lah kan gitu kan, ada istilah phishing lah, ya kan, apalagi flexing lah, bla 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 segala macam. Masya Allah. Semoga Allah Taala selalu menjaga kita dari akhlak-akhlak yang seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Saya serahkan lagi kepada Winda. Baik, kita akhiri dengan tutupan gembel yang tadi. Kita menutup kajian kita malam ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran teman-teman semua, Mbak Hera, Mbak Prita, Mbak Nova, Atika, Mbak Lin, Mbak Putri dan Mbak Heni. Ibu, jangan lupa Mbak Wiwi, jangan lupa. Assalamualaikum, terima kasih.